mana Mbak? Ini ada di bawah tangkis atau namanya tanggul, masih di lokasi waduk Benduyu yang ada di Desa Pening, dan kita keluar dari makam para korban kerja paksa tadi. Jadi bersebelahan. Ini namanya Tlatah Pandanwangi. Pandanwangi di sini banyak, kita bisa melihat namanya pohon pandan itu seperti apa. Monggo. Nah, inilah pohon pandan. Pandan ini namanya jenis pandan betok. Dia punya bunga juga, kalau kebetulan waktu masa buah ada buahnya. Ini namanya pandan wangi. Dan pandan wangi ini cerita kakek saya, ya jujur saya tidak melihat, tapi cerita dari kakek saya juga bapak saya, bahkan juga saya dengar cerita dari beliau-beliau yang tua seangkatan dengan kakek saya. Ini dulu ada seorang Demang namanya Ki Suwarno. Ki Suwarno itu waktu itu termasuk yang diikut Belanda untuk ikut kerja paksa membuat waduk Duyu ini. Terus mungkin dari rasa penyiksaan yang dialami kerja paksa tadi, dia berontak. Akhirnya apa? Dia diikuti dengan teman-teman yang seide untuk memberontak lepas daripada kerja paksa tadi. Ternyata memang dia hebat sekali. Begitu dia ditembak mati, hidup lagi. Dia dipotong-potong, hidup lagi. Terus akhirnya dia itu ketahuan punya suatu ilmu. Kita juga pernah mendengar namanya Ajian Rawa Rontek. Nah, ya namanya juga orang banyak. Ada juga yang memihak pada Belanda waktu itu. Dia tahu kelemahan daripada Ajian Rawa Rontek tadi. Akhirnya dia diikat, dipotong, kepalanya itu ditanam di sini, dan tubuhnya itu ditanam di tempat lain, karena kelemahannya jangan sampai tubuh itu meskipun ditanam berdekatan, tapi kalau dia itu dibatasi oleh sungai, itu dia tidak akan menyatu. Itulah kelemahan daripada Ajian Rawa Rontek. Kepalanya ditaruh di sini memang. Kata orang Belanda waktu itu jadikan tumbal. Tapi tubuhnya di mana-mana, pokoknya dipisahkan oleh sungai. Nah, akhirnya Ki Suwarno tadi bisa dibunuh. Dan itu ternyata Ajian Rawa Rontek itu sepertinya ada di tempat sini. Itu terbukti waktu bangun namanya dam, itu ada plengsengan, tempat untuk mengurangi debit air yang ada di waduk itu, karena waduk itu kalau musim hujan itu airnya begitu deras sehingga dikhawatirkan tidak muat. Meskipun di sana juga ada namanya palesan atau tempat pembuangan, ini ditambahin lagi. Ini dibersihkan oleh pekerja-pekerja itu, ya tujuannya kan di situ itu dekat sekali itu. Ternyata pagi itu dipotong, belum sampai maghrib matahari itu tenggelam. Ya seperti ini, berdiri sendiri, tidak ada sepotong pun yang lepas, kembali berdiri utuh pohon yang namanya pohon pandan ini. Dan pohon pandan ini lebih tua 3 kali daripada umur saya. Kalau umur saya sekarang itu 60 lah katakan, ini mungkin 60 lebih 3 kali atau 4 kali. Ini lebih tua. Ini namanya. Dan ini sering kalau ada seperti ada banjir besar itu memberi ada suara, memberi masyarakat Pening syarat untuk berhati-hati, berjaga-jaga. Dan suaranya itu mendengung khas. Masyarakat sini sudah tahu ini suara dari Eyang Suwarno. Nah, masalah untuk selanjutnya banyak sekali sebenarnya hal yang sifatnya mistis. Iya, ilmu Rawa Rontek itu merupakan ilmu asli, ilmu Jawa atau doktrin dari luar negeri, Pak?
sepengetahuan saya yang punya ilmu itu cuma di wilayah Nusantara ini. Memang Jawa ada, terus Sunda juga punya, ya, Batak juga punya. Tapi kalau rawa rontek itu namanya juga rawa rontek. Rawa rontek itu sebenarnya agung kaya dini rawa. Tapi kita itu punya umur yang belum waktunya mungkin ya, kalau meskipun kita di gunung itu akan kembali lagi. Seperti kita memisahkan air yang ada di rawa. Rawa itu kan kita tahu rawa itu adalah tempat genangan air yang luas sekali. Sulit sekali untuk dipisahkan. Makanya salah satu kelemahannya ajian rawa rontek itu tadi ya dipisahkan dengan sungai. Dan itu adalah ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Ajian rawa rontek itu waktu itu. Adakah kesamaan dengan yang dimaksud ilmu Pancasona itu? Sebenarnya hampir. Jadi Ponco Sunyo namanya ya. Ponco itu 5, Sunyo itu alam. Di mana orang yang belajar ilmu Ponco Sunyo itu memiliki 5 alam. Mulai dari tanah, dari angin, api, air, juga udara. Jadi wawangwong itu maksudnya, yang meliputi bintang, juga meliputi bulan itu. Itu Ponco Sunyo. Dan itu ada namanya Catur Sunyo, Tri Sunyo. Dan rawa rontek ini adalah ciptaan Kanjeng Sunan Kalijogo. Beliau waktu itu ya untuk menyebarkan agama lah. Karena orang Jawa itu mau tunduk, mau hormat pada orang punya yang kemampuan. Dan alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi salah satu kesempatan untuk menguasai namanya ajian rawa rontek tadi. Rawa rontek itu meskipun daging kita terpisah, tapi kalau kita masih berdekatan dalam arti itu ya satu wilayah tanah, itu akan kembali bersamaan dengan munculnya biasanya itu bintang atau bulan. Itu rontek. Bukan dari luar negeri, nggak ada itu. Belanda juga nggak ada, yang lain-lain nggak ada, tapi khusus Jawa. Yang baru-baru ini Pak Darminto ceritakan di belakang layar ada seorang pemuda yang mohon maaf nakal gitu, terus ditembak atau gimana sampai gak mempan, itu siapa itu Pak? Oke, itu seingat saya juga belum berumah tangga waktu itu, masih sama-sama lajang. Ya, bersamaan dengan waktu itu kita melawan keturunan Tionghoa, itu ada kesalahpahaman itu. Dia itu nakal sekali. Terus kalau dipukul ora ya merasa sakit biasa. Lah, juga nggak tahu waktu itu saya memang belum terkontrol dan mengikuti apa yang dianjurkan kakek saya. Itu saya ajak di sini tuh istilahnya tirakat 3 hari 3 malam. Dan anehnya dia setelah tirakat itu dia itu punya kemampuan seperti rawa rontek. Oh ya, rawa rontek itu bukan hanya dipotong, tapi dia itu kena benda tajam itu selama masih dalam batas di bawah ilmu rawa rontek itu sendiri tidak mempan. Jadi kalau kita kita mau dibacok, nah itu ada kekebalan. Dalam arti masih di batas ilmu rawa rontek itu sendiri. Tapi kalau sudah di atas ya itu mempan, tapi ya kembali lagi. Dan itu ternyata dia itu setelah ikut itu saya tahu, saya mengikuti waktu itu. Dia itu ada di stasiun Gubeng. Itu kalau nggak salah tahun hampir 1980 sampai 82. Lalu dia cara kumpul dengan anak-anak itu. Anak-anak nakal maksud saya ya waktu itu ya. Pokoknya anak nakal. Preman. Ya mungkin karena tawuran atau apa itu dia itu ditembak sama petugas itu nggak mempan sama sekali. Itu setelah bertirakat di sini. Bertirakat di atau sini. bertapa di sini. Iya. Dan waktu itu gini ceritanya. Saya itu kalau ingat saya. Waktu itu saya mau becek. Kalau orang sini becek atau kondangan. Waktu itu nggak tahu ya, masih bebas namanya dadu atau uduk itu. Dan bilalah saya itu kok ya ikut waktu itu. Saya ikut dadu, uang saya habis. Uang dia juga habis. Begitu kehabisan uang, apa yang ada di beberan dadu itu diambil semua. Nah, tentu saja mereka juga marah. Itu dipukuli orang buaya itu
dia nggak merasakan apa-apa, akhirnya takut semua. Dan saya sama dia bisa lagi. Itu saya juga lucu ya, astagfirullahaladzim, semoga nggak akan terulang pengalaman itu. Dan memang anaknya itu nakal sekali, sering ke tempat-tempat yang ya seperti itu sering. Waktu bertapa di sini selama 3 hari itu mendapatkan apa, Pak? Nah, gini ceritanya. Waktu itu saya juga ikut kok. Cuma saya nggak niat ngambil, cuma saya ngikuti dia dalam arti ngontrol gitu aja. Pada malam hari pertama kedua itu nggak merasa apa-apa, tapi hari ketiga dia itu seperti kena ada angin silir-silir gitu. Terus dia merasa tubuhnya segar. Padahal 3 hari 3 malam itu nggak makan, segar. Habis itu seperti ada tetesan, bukan embun ya, bukan embun, tapi memang tetesan. Itu mulai dari kepala, kalau orang Jawa mengatakan bundunan, itu terus meresap ke tubuhnya. Nah itu, terus setelah itu dia seperti tidak ingat apa-apa. Itu dia ngomong sama saya. Setelah itu dia sadar biasa, ya biasa. Gitu. Lokasi, Pak, mohon diberitahu kepada kami, Pak. Monggo. Lokasi seorang pemuda yang tidak mempan, ditembak, dipukuli, dibacok waktu tirakat di sini selama 3 hari. Titik lokasinya di mana, Pak? Itu ada agak ke timur sana. Agak ke timur sana. Oh, di tengah-tengah situ. Ya, betul. Itu kan rimbun sekali dengan Rimbun pandan sekali. apa namanya? Pandan betok, Pandan pandan ri ya. Pandan Ri. Jadi di tengah-tengah situ, Pak, Iya, lokasi betul. untuk tirakatnya, Pak.